Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena hanya oleh anugerah Tuhan kita masih dapat dipertemukan, di mana hari ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan di hari ini saya beri judul Cerita si orang kaya di Hades. Nah, mari kita akan bersama-sama merenungkan tema ini dan kita akan belajar 3 perkara yang penting yang kita akan renungkan di hari ini. Dan kita akan membaca 2 ayat sebagai ayat pembuka kita yang terambil di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, kalau kita merenungkan akan perikop ini merupakan sebuah perenungan yang sangat penting untuk kita bersama-sama memperhatikan bagaimana ada si Lazarus yang disebut di perikop ini sebagai si pengemis atau orang yang miskin, dan ada juga si orang kaya yang hidupnya mewah dan ia hidup berfoya-foya dalam kehidupannya. Nah, saudara, menarik sekali ternyata di dalam apa yang kita baca ini, kita akan temukan sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita renungkan. Dan hari ini saya akan bagikan ada 3 perkara yang berkaitan dengan cerita si orang kaya di Hades. Karena kalau Anda membaca akan perikop ini baik-baik, maka kita akan menemukan si orang kaya ini ada di sebuah tempat yang bernama Hades. Hades itu adalah dalam bahasa Yunani yang artinya adalah neraka sementara. Nah, mari kita akan melihat yang pertama, kita perhatikan di ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yang pertama dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa setelah kematian maka ada kehidupan. Kematian bukan akhir dari segala-galanya. Bagi kita orang yang percaya, maka kita harus sadar bahwa setelah kematian ada kehidupan, Bapak Ibu. Alkitab berkata manusia ditetapkan mati untuk 1 kali dan setelah itu akan dihakimi. Artinya setelah manusia meninggal dunia, maka manusia akan menghadapi apa yang namanya penghakiman. Dan itu artinya ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita harus benar-benar sadar hari ini bahwa selama kita hidup, kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita. Karena setelah nanti kita meninggal dunia, di sana ada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, dan yang kedua kematian yang kekal. Nah, yang kedua sekarang kita temukan di ayat yang ke-24. Perhatikan akan ayat ini. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku.
suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Yang kedua, kita dapat temukan ketika orang kaya ini, ia masuk di Hades, di mana ia menjerit karena adanya api yang sangat menyiksa akan dirinya. Dan tempat itu benar-benar sangat panas. Terbukti ia meminta apa yang namanya kesejukan. Dan ia minta kepada Lazarus supaya ia mencucukkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya. Ini menunjukkan yang kedua, bahwa ternyata neraka itu ada, Bapak Ibu. Dan bukan hanya sekedar dongeng, bukan sekedar cerita yang fiktif. Neraka itu benar-benar ada. Kalau sorga itu ada, maka neraka juga ada. Dan itu artinya kita harus sadar hari ini bahwa neraka adalah tempat penyiksaan. Terbukti si orang kaya ini berada di Hades, di alam maut. Itulah ia benar-benar sangat menderita. Ia tersiksa dan ia benar-benar merasa panas, dan ia minta kesejukan kepada Lazarus. Saudara, ini membuktikan bagaimana betapa sangat sengsara si orang kaya itu berada di alam maut. Dan memang di sana ia menderita, dan di sanalah ia mengalami sebuah tempat yang tidak bisa memberikan kesejukan. Di sanalah ia tersiksa, dan di sana ia benar-benar menderita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari hari ini kita harus benar-benar berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Karena jika kita berada di sana, jikalau kita berada di alam maut, di mana dalam perikop ini disebutkan dalam bahasa aslinya adalah Hades, maka kita benar-benar akan menderita. Dan tempat itu bukan tempat yang sejuk, tetapi tempat yang benar-benar sangat panas, dan membuat si orang kaya ini, lidahnya pun benar-benar tidak dapat merasakan kesejukan. Ini menandakan betapa tersiksanya ia berada di Hades. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-25 dan 26. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Saudara, betapa sangat mengerikan sekali, di mana ketika si orang kaya ini dalam perikop ini ia berada di alam maut, sementara Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Ternyata mereka berada di sebuah posisi yang sangat bertentangan, dan terdapat sebuah jarak yang sangat jauh, di mana jarak itu tidak dapat diseberangi. Dan ternyata di Hades itulah si orang kaya itu benar-benar sangat menderita. Dan itu tandanya yang ketiga kita dapat belajar bagaimana penderitaan di neraka itu bersifat permanen. Mengapa saya katakan permanen? Karena si orang kaya ini ingin mendapatkan kesejukan, supaya ia dapat merasakan apa yang namanya kenyamanan,
Tetapi rupanya si orang kaya ini tidak bisa mendapatkan kesejukan. Bahkan ia ketika meminta pertolongan kepada Bapa Abraham supaya Lazarus menyucukkan jarinya ke dalam air dan supaya ia menyejukkan lidahnya, ternyata hal itu tidak bisa terjadi. Karena ternyata terbentang jurang yang sangat dalam, terbentang jurang yang sangat jauh, sehingga keduanya benar-benar tidak dapat berjumpa, tidak dapat bertemu, karena ada jurang yang tak terseberangi. Dan itu tandanya si orang kaya ketika ia berada di Hades, dia benar-benar menjerit kesakitan. Dan itu tandanya di neraka tidak ada kesempatan untuk lari dari penderitaan. Dan itu tandanya penderitaan di neraka bersifat permanen, bukan hanya sementara, tetapi itu untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahwa di neraka nanti apinya tidak terpadamkan. Betapa mengerikan Bapak Ibu kalau kita membaca akan perikop ini. Dan saya berdoa biarlah hari ini kita benar-benar sadar bahwa ternyata neraka itu ada, penderitaannya bersifat permanen. Dan ingat, setelah kematian tentu di sana ada apa yang namanya kehidupan. Tergantung apakah kita kelak akan ada di sorga atau ada di neraka. Dan itu sebabnya saya berdoa biarlah setiap kita jangan ada di neraka seperti si orang kaya yang berada di Hades ini. Dan saya berdoa biarlah setiap kita berada di pangkuan Bapa Abraham, sebagaimana Lazarus berada di tempat yang indah, di tempat yang sejuk, di tempat yang penuh sukacita dan bahagia. Saudara, mari hati-hati dalam hidup kita. Kita harus benar-benar hidup dalam pertobatan. Kita harus benar-benar memperhatikan segala kehidupan kita, agar jangan sampai kita ada di Hades seperti si orang kaya tersebut. Puji Tuhan, kiranya renungan ini terus memberikan kita kewaspadaan untuk kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.